Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Mentari belum tinggi ketika Randy memulai harinya dengan mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalanan berlumpur di pinggir desa. Tubuhnya kurus, pakaian yang dikenakannya pun sudah usang. Tambalan di celana menunjukkan kerasnya hidup yang ia jalani. Sehari-hari ia menjadi buruh serabutan, kadang nguli bangunan, kadang bantu angkat karung di pasar. Namun, apapun yang ia kerjakan tak pernah cukup untuk menambah lubang pengeluaran rumah tangga. Ibunya, Bu Sumiem, terbaring lemah di ranjang kayu reot. Sudah hampir 2 bulan wanita parubaya itu tak bisa bangun karena penyakit gula yang makin parah. Kaki kirinya mulai membusuk, tapi untuk rumah sakit, mereka tak punya uang. Adiknya, Rara, terpaksa berhenti sekolah karena biaya SPP menunggak 4 bulan. Randy tahu hidup mereka di ujung tanduk, tapi ia tidak punya pilihan. Semua jalan terasa buntu. "Mas, kalau kita nggak bayar listrik minggu ini, meterannya bakal dicabut." Lirih suara Rara saat menghidangkan nasi aking yang sudah dikukus ulang dari kemarin. Randy hanya menunduk. Pikirannya berkecamuk. Di luar, hujan mulai turun, menambah suram suasana pagi itu. Ia memandangi langit dan membatin. "Allah, sampai kapan begini terus?" Sore itu, setelah bekerja membantu mengangkut batu di sungai, Randy duduk sendirian di tepi pemakaman desa. Angin dingin menyapu kulitnya. Suara serangga malam mulai terdengar. Di tengah sepi itulah, langkah seseorang terdengar mendekat. Sosok pria tua berbaju lusuh dengan tongkat kayu muncul dari balik pohon beringin besar. "Kowe Randy, tuh?" tanya pria itu dengan suara berat dan pelan. Randy menoleh. Wajahnya bingung. "Iya, Pak. Bapak siapa ya?" "Aku Mbah Gondo. Dulu kerja di makam ini. Sekarang cuma numpang hidup. Tapi aku tahu jalan buatmu keluar dari kesusahan." Ucapan Mbah Gondo membuat Randy penasaran. Jalan apa maksudnya? Mbah Gondo tersenyum samar. Giginya tinggal 3. "Uang. Banyak. Tapi kowe kudu wani bayar harganya." "Harga? Maksudnya gimana, Mbah?" "Pesugihan. Tapi bukan pesugihan sembarangan. Ini, tumbal uang. Setiap lembar duit yang kowe terima, kudu ditebus nyawa. Makin banyak kowe minta, makin dekat hubungan tumbalnya." Randy terdiam. Napasnya terasa berat. Tawaran itu mengerikan, tapi menggoda. Ia tahu ini gila, tapi ketika ia pulang dan melihat ibunya menggigil tanpa selimut, dan adiknya menangis diam-diam di balik pintu, hati Randy mulai goyah. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia termenung di pojokan kamar. Cahaya lampu minyak menari di dinding bambu. Suara rintihan ibunya menyayat hati. "Mas, aku pengin sehat. Rara pengin sekolah." Lirih ibunya dalam tidurnya. Keesokan harinya, Randy kembali ke makam. Ia berdiri di depan pohon beringin besar. "Mbah Gondo, aku siap." Dari balik semak, sosok tua itu muncul, seakan sudah tahu Randy akan datang. "Berapa yang kowe butuh?" tanya Mbah Gondo. 100.000 aja, buat beli obat dan bayar listrik." Mbah Gondo mengangguk, lalu menyerahkan sekeping logam aneh. "Gosok ini sebelum tidur. Nanti duitnya muncul di bawah bantal. Tapi ingat, 1 nyawa bakal melayang." Malam itu, dengan tangan gemetar, Randy menggosok logam itu. Ia terlelap dalam kecemasan. Saat fajar menyingsing, ia menemukan tumpukan uang 100.000 yang masih hangat di bawah bantal. Ia terkejut. Tapi sebelum sempat bersyukur, kabar duka menyebar di kampung. Buningrum, tetangga sebelah yang setiap pagi mengirimkan sarapan untuk ibunya, ditemukan meninggal dalam tidurnya. Randy pucat. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Tapi uang itu benar-benar ada. Dan ibu serta adiknya kini bisa makan. Namun dalam hati kecilnya, ketakutan mulai tumbuh. Ia tahu itu bukan kebetulan.
Ia tahu satu nyawa telah menjadi tumbalnya. Dan kini, pintu menuju jalan gelap itu sudah terbuka. Hari-hari berikutnya, kehidupan keluarga Randy berubah drastis. Ibunya bisa berobat ke klinik desa, bahkan mendapat suntikan insulin yang mahal. Rara kembali sekolah dengan seragam baru dan buku-buku pelajaran yang tak pernah ia bayangkan bisa dimiliki. Tetangga mulai memuji Randy sebagai pemuda yang beruntung. Tak tahu dari mana datangnya rezeki itu. Namun, di balik senyuman itu, Randy menyimpan ketakutan yang terus menghantui. Ia masih terbayang wajah pucat Buningrum yang meninggal mendadak. Tapi saat dompetnya kembali kosong, suara bisikan Mbah Gondo seperti kembali merasuk ke dalam pikirannya. Minta lagi, Randy, toh mereka juga akan mati suatu hari. Malam itu, Randy kembali ke makam. Hujan turun deras, mengguyur tubuhnya yang gemetar. Di bawah cahaya petir, Mbah Gondo menampakkan diri, membawa benda yang sama, keping logam tua yang kini terlihat lebih gelap, seperti menyerap kegelapan malam. Kali ini berapa? Tanya Mbah Gondo tanpa basa-basi. 500.000. Randy menjawab ragu. Mbah Gondo tertawa kecil. Kecil, tapi cukup untuk satu nyawa lagi. Kowe ngerti risikonya. Randy mengangguk. Logam itu ia simpan di bawah bantal, dan pagi harinya, tepat 5 lembar uang 100.000 muncul begitu saja. Tapi saat membuka pintu rumah, Randy mendengar suara tangis dan riuh warga. Ternyata, Pak Roni, sahabat ayahnya yang sering membantu mereka, tewas tertimpa dahan besar saat berteduh di bawah pohon dekat pasar. Randy terpaku. Ia tak percaya. Lagi-lagi orang baik mati. Namun, uang itu kembali menyelamatkan mereka. Ibunya bisa rawat inap di rumah sakit kabupaten. Rumah mulai direnovasi. Tapi Randy tahu, itu bukan rejeki bersih. Itu hasil dari darah. 1 minggu berlalu, dan rasa bersalah menggerogoti hati Randy. Ia mencoba mencari pekerjaan yang lebih tetap, melamar ke toko bangunan, ke percetakan desa, bahkan jadi sopir angkot. Namun semuanya mentok. Dunia seperti menolak usahanya keluar dari jalan sesat itu. Suatu malam, ketika ibunya membutuhkan uang untuk beli alat perawatan kaki, Randy benar-benar terpojok. Ia kembali ke makam. Kali ini meminta 2 juta. Mbah Gondo menatapnya tajam. 2 juta, 2 tumbal. 2 nyawa. Dan yang pertama akan sangat dekat denganmu. Tanpa berpikir panjang, Randy menyanggupi. Ia menutup mata, berharap semuanya berjalan lancar. Tapi esok harinya, kabar duka mengguncang jiwanya. Pak Lurah ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya. Dan malam itu juga, suara tangis menghentak rumahnya. Rara pulang dari sekolah sambil membawa kabar bahwa sahabat dekatnya, Dina, tewas ditabrak motor di jalan pulang. Randy terduduk. Kepalanya pening. Ia mulai menyadari, uang itu bukan cuma membeli kenyamanan. Uang itu menuntut balasan lebih besar dari yang ia kira. Dan sekarang, ia tidak tahu kapan tumbal berikutnya akan muncul. Malam-malamnya berubah mencekam. Setiap suara burung hantu membuatnya melompat. Setiap kabar kematian membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mulai melihat bayangan-bayangan di sudut rumah, mendengar bisikan saat sedang sendiri. Tapi rasa takut itu dilawan oleh kenyataan. Semakin besar kebutuhan, semakin sulit ia menolak. Saat ibunya harus dioperasi dan membutuhkan biaya 8 juta, Randy tahu apa yang harus ia lakukan. Namun kali ini, ia tak datang sendiri. Ia membawa potret adik tirinya dari ayah lain, yang selama ini tinggal di kota. Dia bukan siapa-siapa buatku. Aku bahkan jarang bertemu dengannya. Bisik Randy saat menyerahkan foto itu ke Mbah Gondo. Mbah Gondo hanya tersenyum. Kowe makin lihai. Keesokan harinya, uang 8 juta muncul. Dan kabar duka datang di siang harinya. Seorang mahasiswa ditemukan gantung diri di kos-kosan kota. Nama korban, Aris, adik tiri Randy. Randy menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia tak menyangka, bahkan nyawa orang yang jauh sekalipun kini terasa berat untuk dipikul. Namun, semua sudah terjadi. Ia mencoba menenangkan diri.
menghibur diri bahwa itu pilihan yang perlu untuk menyelamatkan ibunya. Tapi malam itu, ia bermimpi. Dalam tidurnya, Randy berjalan di ladang gelap, dihampiri oleh sosok-sosok yang ia kenal. Bu Ningrum, Pak Roni, Dina, Aris. Mereka berdiri diam. Mata mereka menatap kosong. Tubuh mereka berlumuran darah. Dan di belakang mereka berdiri Mbah Gondo, tertawa tanpa suara, menunjuk ke arah Randy. Ketika Randy terbangun, ia mendapati wajahnya sendiri basah oleh air mata. Di luar kamar, suara ibunya batuk keras. Di ruang tengah, Rara menangis karena melihat foto sahabatnya yang meninggal tertabrak. Dan di benaknya, suara Mbah Gondo kembali berbisik. Kowe wis mlebu jerone, ora ono dalan metu. Randy mulai kehilangan dirinya. Hari-harinya tak lagi berjalan seperti manusia normal. Ia tak peduli pada waktu. Siang terasa gelap, malam terasa bising. Hatinya kosong. Tubuhnya masih bekerja, tapi pikirannya terus terjebak dalam lingkaran rasa bersalah dan ketakutan. Ibunya yang dulu sering mendoakan dengan suara lembut kini lebih banyak diam. Meski kesehatannya perlahan membaik, ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan anak sulungnya. Rara pun mulai menjauh, menghindari tatapan mata kakaknya yang kini lebih sering kosong, dingin, dan mematikan. Desa juga mulai berubah. Kematian demi kematian yang datang beruntun mulai menimbulkan kecurigaan. Warga mulai membicarakan tentang kutukan atau kesialan. Beberapa menuduh adanya orang yang bermain ilmu hitam. Nama Randy mulai beredar, meski samar dan dibisikkan. Namun itu bukan yang paling membuat Randy takut. Yang paling ia takutkan adalah dirinya sendiri, kemampuannya untuk membunuh. Tanpa menyentuh, hanya dengan keinginan dan satu logam hitam. Suatu hari, ia mencoba menghentikan semuanya. Ia bakar keping logam pesugihan yang diberi Mbah Gondo. Tapi benda itu tak mempan api. Ia buang ke sungai. Namun malamnya logam itu muncul kembali di bawah bantal. Ia tanam di kuburan tua, tapi besoknya ia menemukannya di dapur, berdarah dan berdenyut seperti jantung. Randy sadar, ia tidak bisa keluar. Ia telah jadi bagian dari pesugihan itu. Tapi hidup terus menuntut. Kali ini, sang ibu membutuhkan perawatan lanjutan ke rumah sakit besar di kota. Biayanya tidak main-main, 20 juta. Dan Rara mulai mendapat tekanan dari sekolah karena nilai-nilainya anjlok akibat stres di rumah. Dalam keadaan terdesak, Randy kembali ke makam dengan tubuh gemetar. Kali ini 20 juta, Mbah. Tapi jangan orang dekat. Tolong. Ucapnya nyaris menangis. Mbah Gondo hanya menyodorkan logam yang kini sudah menghitam total. Kowe ora iso milih. Tumbal bakal milih dewe. Randy pulang dengan jantung yang berat. Ia mengunci kamar, menaruh logam di bawah bantal, lalu memeluk tubuhnya sendiri. Malam itu ia bermimpi dirinya terkubur hidup-hidup, dan tanah terus menekan dadanya hingga ia tak bisa bernapas. Pagi harinya, uang 20 juta muncul, tapi kabar duka datang dua sekaligus. Seorang guru muda di sekolah Rara, yang sangat menyayanginya, ditemukan meninggal karena jantung mendadak. Dan di kampung sebelah, sepupu jauh Randy, yang dulu sering bermain layangan bersamanya, tertabrak truk saat hendak pulang dari sawah. 2 nyawa, 20 juta. Semuanya terasa sangat seimbang. Tapi tak ada satupun yang membuat hati Randy tenang. Ia mencoba bersedekah, membagikan uang pada fakir miskin. Tapi setiap kali ia memberi, tangan-tangan orang itu berubah menjadi hitam dalam penglihatannya. Seolah harta yang ia berikan membawa kutukan. Ia mencoba datang ke ustaz desa untuk mengaji. Namun saat duduk di musola, ia merasa dadanya terbakar. Langit-langit roboh. Dan ustaz itu, tanpa sadar, memuntahkan darah lalu pingsan. Randy lari. Ia tahu, dirinya bukan manusia biasa lagi. Ia pembawa petaka. Desa semakin gaduh. Banyak warga pindah karena takut. Kematian demi kematian terlalu sering. Dan semua terjadi setelah Randy mendadak jadi orang kaya. Rumor mulai menguat, dan beberapa warga menghindarinya terang-terangan. Suatu malam, Randy mencoba bicara pada ibunya. Ia ingin mengaku.
Tapi saat membuka mulut, suara Mbah Gondo muncul dari bayangan tembok. Aja ngomong. Yen kowe bocor, tumbal berikutnya, ibumu dewe. Randy menelan ludahnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap wajah ibunya yang sudah tampak lebih sehat. Tapi ada gurat kesedihan yang mendalam. Ia tak sanggup. Ia memilih diam. Sejak saat itu, Randy menjadi pribadi yang benar-benar berubah. Ia tak lagi tersenyum. Tatapannya kosong. Ia lebih banyak berbicara dengan bayangannya sendiri. Rara pun ketakutan. Namun hidup tetap berjalan. Semakin besar kebutuhan, semakin sering ia kembali ke Mbah Gondo. Dan setiap logam yang ia terima, makin terasa berat. Bahkan kini, ketika memegangnya, jari-jarinya kaku seperti digigit dingin kematian. Puncaknya, ketika Mbah Gondo menawarkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kowe wis yeso tak gawe murid. Wis wayahe kowe ganti posisi. Aku pensiun. Kowe sing nerusake. Kabeh logam bakal pindah ke kowe. Dan tumbal bakal datang tanpa diminta. Randy terdiam. Dunia serasa berhenti. Ia tahu, jika ia menerima itu, tak ada jalan kembali. Langit malam di desa Ngledok diselimuti kabut tak biasa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menderu seakan membawa bisikan-bisikan yang tidak berasal dari dunia manusia. Di tengah pekatnya malam, Randy berdiri di depan makam tua, tempat di mana semua ini bermula. Di hadapannya, Mbah Gondo menatap dengan mata yang tak lagi seperti manusia. Pupilnya menghitam sempurna, kulitnya mulai mengering seperti tanah retak. Ia tak lagi terlihat seperti seorang tua renta, melainkan makhluk lain, penjaga perjanjian kelam. Kowe wis nyedak wektu. Pesugihan ora mung soal duit. Iki warisan. Dadi penerusku. Kabeh logam, tumbal, lan kekuatan pindah ke kowe. Ujar Mbah Gondo dengan suara berat dan gema aneh di setiap ucapannya. Randy menggigil. Seluruh tubuhnya menolak. Tapi suara dalam kepalanya, suara pesugihan, memaksa. Kenapa aku? Aku cuma pengen nyelamatin ibu, nyekolahin Rara, aku gak minta jadi ini. Tapi kowe wis mlebu. Wis nanda tangani perjanjian. Dadi kowe kudu neruske. Yen ora, kabeh tumbal bakal melayu balas dendam. Awali dari wong-wong sing kowe sayangi. Randy menghela napas. Di tengah dilema, pikirannya kembali pada Rara yang kini mulai berbakat menulis puisi, atau ibunya yang sesekali sudah bisa duduk dan tertawa ringan. Semua itu dibeli dengan darah. Namun dalam hati kecilnya, Randy masih menyimpan percikan nurani. Ia menolak. Ia membanting logam hitam yang diberikan Mbah Gondo. Tapi logam itu tak pecah. Justru menyatu dengan tanah, dan akar-akar hitam menjulur dari bawah makam, membelit kaki Randy. Malam itu, Randy pingsan. Ia terbangun di dalam sebuah ruangan yang asing, gelap, dindingnya dipenuhi wajah-wajah tumbal yang selama ini telah dikorbankan. Semuanya menatapnya. Tak bicara, tapi seolah menuntut. Kenapa aku? Lirih Randy. Suaranya hampir tak terdengar. Sosok Mbah Gondo muncul lagi. Tapi kali ini dalam wujud bayangan raksasa di langit-langit. Tubuhnya membentang seperti akar pohon raksasa. Ia menjelaskan bahwa pesugihan tumbal uang adalah perjanjian abadi. Setiap penerus akan memiliki logam, dan logam itu akan memilih siapa tumbalnya berdasarkan rasa kedekatan dan kebencian dalam hati si pemilik. Semakin banyak rasa cinta dalam hatimu, semakin berat tumbal yang dipilih. Setelah bangun dari mimpi itu, Randy mendapati dirinya di kamar. Logam hitam kini menempel di dadanya seperti parasit. Denyutnya mengikuti detak jantungnya. Ia tahu, ia sudah tak bisa lari. Tapi ia menolak menjadi penerus. Ia membuat keputusan. Ia akan melawan pesugihan itu. Hari-hari berikutnya, Randy berubah. Ia menyendiri, menghindari semua orang. Ia buang semua uang yang ia punya. Ia bahkan memukul wajahnya sendiri ketika bisikan logam mulai datang. Namun, satu hal yang tak ia duga terjadi. Orang-orang mulai mati tanpa ia minta. Pak Slamet, tukang sayur yang tiap pagi lewat, mendadak pingsan dan tak pernah bangun.
Anak kecil yang dulu suka memeluknya di warung, tenggelam di sungai dangkal. Bahkan anjing liar yang sering menunggu di depan rumahnya, ditemukan mati membusuk. Randy menangis, meraung, memohon pada Allah agar diberi jalan keluar. Ia mulai menggali makam Mbah Gondo, berharap bisa mengubur logam itu kembali di tempat asalnya. Namun saat tanah terkupas, tidak ada jenazah. Yang ada hanyalah peti kosong dan coretan-coretan aneh di dalamnya. Dari balik pohon, suara tawa menggema. Suara Mbah Gondo. Tapi kali ini, berasal dari mana-mana. Kowe wis dadi aku, Randy. Ora ono Mbah Gondo maneh. Kowe saiki sing duweni logam. Randy sadar, dirinya telah menjadi penerus tanpa ia kehendaki. Dan satu-satunya cara menghentikan ini adalah dengan memutus rantai tumbal. Malam itu, ia membakar semua uang, membakar rumah, dan membawa ibunya serta Rara pergi ke kota. Ia berpura-pura akan memulai hidup baru. Tapi dalam diam, ia hanya ingin satu hal, menjauhkan orang-orang yang ia sayangi dari kutukan logam tersebut. Namun, sebelum berhasil menghilang sepenuhnya, kabar mengejutkan datang. Rumah dinas tempat Rara tinggal terbakar hebat. Ibunya yang sedang berobat di klinik kecil mengalami kejang dan tidak tertolong. 2 nyawa lagi. 2 cinta terbesar dalam hidup Randy. Hilang tanpa ia minta. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Dunia seolah menghukumnya hanya karena dulu ia ingin menyelamatkan keluarganya. Logam hitam itu kini telah menyatu dengan tubuhnya. Denyutnya tak pernah berhenti. Dan setiap detiknya membawa aroma kematian. Randy duduk membatu di stasiun tua yang sudah lama tak beroperasi. Malam menggantung gelap di atasnya. Bau besi berkarat bercampur dengan angin kering menyelimuti suasana. Di tangannya, logam hitam itu kini berubah bentuk. Tidak lagi bulat, melainkan memanjang, tipis, dan tajam, seperti belati. Sejak kematian Rara dan ibunya, Randy berhenti menangis. Tidak karena tidak sedih, tapi karena air matanya seperti habis terbakar amarah dan penyesalan. Ia kini tinggal bayangan dari dirinya yang dulu. Kurus, kusam, dan sepi. Namun dalam kepalanya, ia mulai merancang sesuatu. Kalau pesugihan ini adalah warisan maka seperti warisan lain, harus ada akhir, ucapnya dalam hati. Logam itu berdenyut pelan, seakan memahami niat Randy. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar perlawanan. Ini pemberontakan terhadap kekuatan yang selama ini menjadikannya budak. Randy memutuskan kembali ke desa. Tempat semuanya bermula. Namun desa itu bukan lagi tempat yang sama. Sini, banyak rumah kosong. Orang-orang memilih pergi karena teror kematian yang seolah tak berujung. Bahkan kepala desa yang baru pun memilih tinggal di kota. Randy berdiri di depan rumah lamanya yang kini tinggal puing. Ia menyapu abu dengan tangan kosong, dan menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar. Foto keluarga. Ia, Rara, dan ibunya tersenyum, utuh. Di hari ketika mereka makan nasi lauk tempe goreng terakhir sebelum semua berubah. Tangannya bergetar. Tapi bukan karena lemah. Karena yakin. Ia akan menebus semuanya malam ini juga. Langkahnya tertuju ke makam beringin, tempat pesugihan itu ditanam. Di sana, ia menggali kembali tanah yang pernah ia injak bersama Mbah Gondo. Tapi kini bukan untuk mencari logam, melainkan untuk mengubur dirinya sendiri, secara spiritual. Dengan belati logam itu, ia ukir tubuhnya sendiri. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk melepas keterikatan. Darah mengalir, tapi ia tetap sadar. Ia merapal doa, menyebut nama Allah berkali-kali, meski suara bisikan dari bawah tanah berusaha mengganggunya. Aja sebut jeneng iku, kowe wis dadi kita. Namun Randy tetap lanjut. Setiap luka yang ia gores di tubuhnya, ia niatkan sebagai pengganti nyawa yang telah dikorbankan. Ia menyebut nama Buningrum, Pak Roni, Dina, Aris, semua korban. Sampai akhirnya, tanah di bawahnya mulai bergetar. Dari balik akar pohon beringin, muncul wajah-wajah tumbal itu. Namun kali ini, mereka tidak menatap marah.
Wajah mereka kosong, kemudian meneteskan air mata. Randy menggigil, tapi ia tahu, mereka akhirnya bisa keluar dari kutukan. Namun suara Mbah Gondo kembali menggema. Kali ini lebih kuat. Wujudnya muncul dari tanah, bukan sebagai manusia, melainkan makhluk raksasa dengan wajah setengah busuk dan mata merah menyala. Kowe pikir bisa lepas? Kowe wis dadi inti. Tumbalmu durung cukup. Randy tertawa lirih. Justru aku yang akan jadi tumbal terakhir. Dengan satu gerakan, ia menusukkan belati logam ke dadanya. Tapi bukan untuk mati, melainkan untuk menghancurkan logam itu dari dalam. Tubuhnya terbakar. Nyeri. Urat-uratnya menegang. Tapi ia tak menjerit. Ia pasrah. Ia menerima. Ia memilih mengorbankan dirinya, agar tidak ada lagi orang yang harus mati demi uang kotor itu. Seketika, langit menggelegar. Petir menyambar pohon beringin hingga terbakar. Tanah retak. Angin bertiup seperti badai. Wajah Mbah Gondo menjerit. Tubuhnya terurai menjadi abu yang berterbangan ke udara, lenyap bersama bau belerang dan busuk. Lalu semuanya hening. Randy terbangun. Ia terbaring di tengah makam. Tak ada luka. Tak ada belati, tak ada logam, hanya dirinya, dan langit malam yang kembali tenang. Namun ia tahu, ia tidak sama lagi. Ia telah menghapus satu perjanjian terkutuk, dengan mengorbankan tubuh dan jiwanya. Ia masih hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Randy menghilang dari desa. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi konon, di malam-malam tertentu, di desa-desa pelosok, sering muncul pemuda berpakaian lusuh yang memperingatkan siapapun yang hendak mencari kekayaan lewat jalan pesugihan. Sekali kamu minta uang dengan tumbal, kamu sudah sepakat menukar nyawamu dengan harga yang lebih mahal. Sudah 2 tahun berlalu sejak malam penuh petir dan darah itu. Randy kini hidup di sebuah kota kecil di pinggiran utara Jawa, menyamar sebagai buru gudang yang tidak banyak bicara. Nama dan asalnya telah ia tinggalkan. Ia tak ingin dikenali. Bagi orang-orang di sekitarnya, Randy hanyalah lelaki pendiam yang selalu datang pertama dan pulang terakhir. Namun dalam dirinya, luka itu masih hidup. Bukan luka fisik, tapi luka yang tidak kasat mata, bekas dari logam kutukan yang pernah melekat di jantungnya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia masih merasakan denyut samar di dadanya. Kadang saat ia tertidur, ia terbangun karena suara tangisan dari alam mimpi. Tangisan orang-orang yang pernah menjadi tumbal. Kadang juga, tawa Mbah Gondo masih terngiang, walau pelan dan jauh. Hidupnya tidak tenang, tapi ia tidak menyesal. Suatu malam, saat sedang duduk di warung kopi sederhana, ia melihat seorang anak muda, wajahnya pucat, matanya merah, dan bibirnya komat kamit. Pemuda itu menyendiri di pojok warung, mencoret-coret buku dengan simbol aneh yang sangat Randy kenali. Simbol pesugihan tumbal. Randy mendekat. Mas, coretanmu itu, kamu dapat dari mana? Pemuda itu menoleh cepat. Wajahnya terkejut. Ia menutup buku dan berdiri tergesa. Tapi Randy mencengkeram pergelangan tangannya. Aku pernah ada di jalan itu. Jangan diteruskan. Pemuda itu menggertak. Kamu tahu apa? Aku cuma mau bantu orang tua. Mereka sakit. Utang di mana-mana. Randy menatap dalam-dalam matanya. Itu juga yang dulu aku pikirkan. Tapi harga yang kamu bayar lebih mahal dari nyawa mereka. Pemuda itu terdiam. Matanya bergetar. Randy menghela napas. Ia tahu, pesugihan tidak pernah benar-benar hilang. Ia seperti racun yang meresap ke tanah, menunggu orang putus asa untuk meneguknya. Sejak malam itu, Randy mulai bergerak diam-diam. Ia keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ia mencari jejak pesugihan, mencegah mereka yang hendak melangkah ke dalam kegelapan yang pernah menelannya bulat-bulat. Ia tahu, dirinya bukan pahlawan, tapi ia merasa bertanggung jawab. Karena selama ia masih hidup, logam itu mungkin masih berdenyut, menunggu kesempatan untuk bangkit lagi. Di suatu desa kecil di lereng pegunungan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang dukun muda, yang disebut Ki Prabowo,
mulai membuka praktek penggandaan uang. Tapi yang membuat Randy terguncang adalah simbol di pintu rumah dukun itu. Ukiran belati hitam dengan akar menjalar, persis seperti logam yang dulu nyaris menghancurkannya. Randy masuk ke dalam rumah kayu itu saat malam tiba. Ruangan itu penuh dupa, dan di tengahnya duduk seorang pria muda berwajah tenang namun mata penuh hawa dingin. "Kamu Randy, bukan?" tanya pria itu tanpa menoleh. Randy tersentak. "Kamu siapa?" "Penerus. Tapi bukan dari jalur Embah Gondo. Aku jalur lain. Tapi kita sama dibentuk dari darah." Randy marah. "Kamu harus berhenti. Semua ini cuma membawa kematian." Ki Prabowo tertawa. "Kematian? Semua orang juga akan mati. Aku hanya mempercepat dan menukar dengan kekayaan." Randy melangkah maju, tapi tubuhnya terpental seakan dihantam kekuatan tak terlihat. Dari lantai, simbol pesugihan menyala merah. Ki Prabowo bangkit, mendekat, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Randy. "Logammu sudah hancur, tapi bekasnya ada dalam darahmu. Kau tidak bebas. Randy, kau hanya istirahat sejenak." Malam itu, Randy kembali meninggalkan desa itu dengan tubuh lemas. Tapi ia tahu satu hal, perang belum selesai. Dan ia bukan satu-satunya yang memegang warisan gelap itu. Randy kembali terjerembab dalam malam yang sama gelapnya seperti saat ia pertama kali menerima logam kutukan itu. Tapi kali ini berbeda. Ia bukan lagi pemuda yang tak tahu arah. Ia tahu betul bahwa yang ia lawan bukan hanya manusia, bukan hanya harta, melainkan sistem gaib yang diwariskan dari generasi ke generasi, melalui darah, jiwa, dan keserakahan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Ki Prabowo, tubuh Randy mulai merespon secara aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, suhu tubuhnya naik drastis. Ia menggigil dan mengigau menyebut nama-nama tumbal lama. Belum lagi suara logam yang seperti dipukul dari dalam dadanya, membuat tidur hanya menjadi siksaan. Ia sadar, perjanjian itu belum selesai. Meskipun ia menolak menjadi penerus Embah Gondo, tapi selama masih ada jalur lain, pesugihan itu tetap hidup. Dan selama ia masih hidup, aliran darahnya membawa bekas perjanjian itu. Ia bukan hanya saksi, ia adalah kunci. Dan kunci itu harus dihancurkan. Dengan penuh tekad, Randy kembali ke desa tempat Embah Gondo berasal. Ia menelusuri kitab-kitab tua, cerita lisan, dan prasasti yang tersembunyi di dinding-dinding makam. Di salah satu dinding itu, ia menemukan kalimat kuno berbahasa Jawa. "Pusakane bakal sirna mungyen awak kang dadi panyimpen diobong karo tetesan getih terakhir." Terjemahan bebasnya, kutukan hanya bisa dihancurkan jika tubuh penyimpannya dibakar bersama tetesan darah terakhir. Itu artinya, dirinya harus menjadi korban terakhir. Randy tidak gentar. Ia menyiapkan segala hal untuk ritual terakhir itu. Ia tahu, jika ia gagal, Ki Prabowo dan jalur-jalur pesugihan lain akan semakin kuat. Tapi jika ia berhasil, perjanjian bisa putus. Setidaknya untuk generasi berikutnya. Malam itu, di bawah langit hitam tanpa bintang, Randy berdiri di tengah hutan makam tua, di tempat yang dulu ia menerima logam pertama dari Embah Gondo. Di tangannya, ia genggam sebilah pisau tua dan sebotol minyak jarak yang disiapkannya sendiri. Ia menggambar lingkaran darah di tanah, meletakkan potongan benda-benda dari masa lalu, foto keluarga, sobekan seragam Rara, dan segenggam tanah dari kuburan ibunya. Semua ia tempatkan di tengah. "Ya Allah, ampunilah aku, kalau ini jalan penebusan terakhir," bisiknya lirih. Ia menyiram tubuhnya sendiri dengan minyak. Lalu ia tusukkan pisau ke bahunya, membiarkan darah mengalir ke tanah, mewakili setiap tumbal yang pernah ia korbankan. Tanah mulai bergetar. Suara-suara gaib mulai terdengar. Jeritan, tawa, bisikan. Bayangan Embah Gondo muncul, bersama wujud Ki Prabowo yang entah dari mana datangnya. "Kowe edan. Yen kowe mati, kabeh pesugihan ilang," teriak bayangan itu. Randy menatap mereka dengan tenang. Lebih baik hilang daripada hidup untuk membunuh yang tak bersalah. Dengan satu gerakan, ia lempar obor ke tubuhnya sendiri. Api membakar tubuh Randy.
Tapi tak ada jerit, tak ada tangisan. Hanya suara gemuruh dari dalam bumi. Api itu bukan api biasa. Ia membakar bukan hanya daging, tapi juga ikatan perjanjian. Seluruh area lingkaran merah meledak cahaya merah tua yang menyilaukan. Langit berubah. Angin berhenti. Burung hantu yang biasa mengintai malam, terbang meninggalkan wilayah itu. Bayangan Mbah Gondo dan Ki Prabowo meleleh seperti lilin. Simbol-simbol pesugihan di berbagai tempat, dari Jawa Timur sampai pelosok Sumatera, dikabarkan hilang secara tiba-tiba. Kitab-kitab pesugihan terbakar sendiri. Bahkan beberapa dukun yang menyimpan logam terkutuk ditemukan pingsan tanpa sebab. Di pagi harinya, warga desa mendapati lokasi makam tempat api semalam menyala. Tapi yang tersisa hanya lubang bundar dalam tanah, bekas terbakar sempurna, dan di tengahnya, sebuah foto utuh. Randy, Rara, dan ibunya tersenyum bersama. Konon, sejak malam itu, tak ada lagi kisah pesugihan tumbal uang di Jawa. Para dukun kehilangan aksesnya. Para pencari jalan pintas kehilangan kekuatan yang dulu mereka puja. Tapi legenda tentang Randy, penebus darah, mulai disebarkan diam-diam. Dan setiap kali seseorang mencoba memulai kembali jalan pesugihan, suara dari tanah akan berbisik. Sudah cukup. Jangan ulangi. Ada yang telah membayar dengan jiwanya.